sebenarnya bukan nggak ngerestuin ya, cuman kaget gitu. Deketnya baru gitu, jadi pas deketnya baru kok tiba-tiba ngomongin nikah. Ya kan, terus udah gitu pikir kok tuh ngomongin nikah gitu. Terus dan saya memang juga mencoba menghindari kalau terlalu dekat lama itu kan mendatangkan kemudaratan gitu ya. Jadi kalau memang bisa nikah, cuman kan kaget loh, kenapa nggak yang single gitu. Ya kenapa nggak yang single, terus udah gitu dan kita kan belum mengenal yang dia tuju gitu ya, jadi artinya ini gimana ya, bingung deh, jujur bingung gitu. Terus ya jujur ragu. Begitu ada yang mau menikah, kemudian menikahnya dengan seorang duda. Memang duda itu kan nggak semua orang salah gitu ya dengan duda, tapi pada saat itu ya kita ngerasa emang nggak ada yang sama-sama aja. Terus jadi ya kita tanya gitu, kenapa kok harus nikah dengan, dan jarak umurnya tuh jauh banget gitu memang. Jadi ada ya rasa bener nih gitu ya, bener. Ya wajar lah, karena memang ya kita khawatir gitu, karena takut terjadi di kemudian harinya ada kesenjangan, karena memang pola pikir kemudian kebiasaan. Mas Hanung itu sebetulnya tadinya kan memang saya berkeras untuk kalau bisa yang masih sama-sama lajang gitu ya, tapi alhamdulillah ya Mas Hanung pintar, kayaknya dia datang ke beberapa kiai saya gitu. Terus udah gitu saya dipanggil oleh guru spiritual saya, artinya guru kita belajar agama gitu kan. Terus kiai saya bilang kalau ada anak yang ingin menikah boleh ditunda gitu, karena namanya itu menunda dan membuat sesuatu kemudaratan lagi jatuhnya gitu. Ya udah, kalau memang sudah cocok dan memang anaknya berniat baik, ya izinkanlah gitu. Saya merasa ya udah nggak apa-apa, bismillah, mudah-mudahan memang ini yang terbaik, karena kesungguhannya memang terlihat sih. Jadi yang kagetnya mau hari ini, wah jangan hari ini gitu, karena kan Saskia punya kakak ya yang lebih tua gitu, jadi kan mungkin pasti dilewatin. Dan memang ini kan momen pertama kali kami menikahkan anak yang pertama gitu, jadi ya dia melewati kakaknya si Tasya gitu. Saya banyak diskusi dengan Kang Deddy Miswar ya, karena kan sesama waktu itu anak-anak lagi main, Saskia lagi main PPT dan kiamat sudah dekat. Kemudian jadi saya nanya Kang Deddy, gimana kalau memang dengan bagian sutradara, kemudian apa ya, dijelaskan bahwa ini begini kehidupannya kira-kira seperti ini. Jadi banyak dapat enlightenment juga ya. Jadi udah dapat pencerahan dari Kang Deddy Miswar ya. Yaudahlah bismillah. Waktu itu juga pernah kita lagi umroh, Mas Hanung tiba-tiba udah ada di Mekah. Terus Mas Hanung bilang, boleh nggak Bu aku melamar Saskia? Mulai-mulai saya pikir ini bercanda, karena memang saya masih nggak, waktu itu saya nggak sama papanya gitu. Jadi saya bilang nanti aja, kalau memang serius ke rumah aja gitu. Ketika saya masih ragu, tapi seminggu terakhir ketika istikharah ada sih rasa kenyamanan di hati. Oh ya udah nggak apa-apa, bismillah. Dan kebetulan orang tuanya juga kan datang, jadi saya lihat semuanya dalam keadaan yang insya Allah baik. Kemudian ya ada sih perjanjian jangan melanggar syariat, kalau memang ini tolong tetap mengikuti aturan yang ada dalam agama kita. Kemudian ya alhamdulillah disetujuin, jadi ya bismillah. Waktu itu Mas Hanung memang kalau nggak salah post production di Bangkok ya. Terus ya beliau pulang. Setelah beliau pulang itu hari Sabtu kalau nggak salah, hari Minggunya orang tuanya datang sih. Orang tuanya datang, kaget sih. Dari Jogja orang tuanya datang. Kemudian hari Senin malam Selasa itu menikah. Ya udah nggak apa-apa, ketika kun ya fayakun ya, ketika Allah berkehendak maka jadilah. Ayahnya Saskia kan biasa kalau bapak-bapak tuh lebih rasional ya, nggak pakai emosi, nggak pakai. Terus kalau papanya bilang, nah kalau memang jodohnya emang kenapa gitu, ya kayaknya lebih smooth aja ke ayahnya, nggak apa-apa lah gitu, nggak ada terlalu tekanan A B C, karena dilihat Hanungnya juga sungguh-sungguh dan udah cukup berumur, insya Allah malah lebih dewasa, kita berpikirnya gitu sih kelihatannya. Ya biasalah, kan namanya juga ibu-ibu ya nggak sih? Ibu-ibu kan kalau ada perasaan yang ganjel gitu selalu posting ya kan. Saskia kan ibu-ibu. Sering ngerasa ada dicepuin. Apa? Ngerasa dicepuin. Cepuin. Cepuin. Cepuin itu apa sih? Cepuin, Apa? ada yang cepuin.
Enggak. Udah jalan aja. Tapi aja ya sekarang. Namanya rumah tangga. Apa? Hah? Udah beres tuh, udah aman. Yang jelas saya sama Mas Anung sekarang mau membuka mata anak-anak saya bahwa di belahan dunia lain ada anak-anak yang hidupnya seperti itu, hidupnya tidak selalu nyaman, mereka lagi di tengah-tengah perang. Ini penting buat saya membuka mata anak-anak saya supaya mereka satu, mereka bersyukur mereka ada di tempat yang seperti ini. Terus kedua, saya pengen menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak saya. Apa yang mereka bisa lakukan? Saya sebagai orang tua, saya bersuara, kita berdoa. Anak-anak juga akan punya caranya sendiri untuk membantu. Jadi penting buat saya membuka mata anak-anak saya. Jangan beranggapan anak kecil nggak perlu tahu, tapi buat saya anak-anak saya harus tahu apa yang sedang terjadi di dunia dan apa yang bisa mereka lakukan dengan cara mereka. Itu yang supaya empati itu tumbuh. Anak-anak Indonesia harus punya rasa empati yang tinggi karena kita tinggal di negara yang sangat beragam. Jadi mereka harus ada perasaan itu sejak kecil. Itu tugas kita sebagai orang tua, menumbuhkan empati pada anak-anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.